Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semuanya ini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk melaksanakan salah satu bentuk amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan dan menganugerahkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang sifat-sifat haji. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna al-Abbas ibn Abdul Muttalib ista'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makkah layali yamina min ajli siqayatihi fa'adzina lahu, muttafaqun alaih. Annal Abbas, satu mana Al-Abbas paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib iku ista'zana jalu izin sapa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita ing yanto nginep sapa Al-Abbas bi Makkah ing dalam tanah Makkah layali yaminan ing dalam pira-pira wengine Mina min ajli siqayatihi saking arae oleh paring siraman sapa Al-Abbas fa'adzina nuli paring izin sapa Rasulullah lahu maring
Al-Abbas, muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah. Ini kita jelaskan setelah membaca hadis berikutnya, karena hadis ini terkait dengan hadis berikutnya. Wa an Asim bin Adiyyin radhiyallahu anhu anna Rasulullah, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku arkhasa, paring keringanan, paring rukhsah sapa Rasulullah li ru'atil ibili, maring pira-pira wong kang gembala unta, fil baitu tati ing dalem fil baitu tati ing dalem mabit utawa nginep an minan sangking Mina, yarmuna padha balang sapa ru'at yauman nahri ing dalem dinane nahar, summa yarmuna nuli padha balang sapa ru'atul ibil al-ghada ing dalem wektu sesuk liyaumaini kanggo rong dina, summa yarmuna nuli padha balang sapa ru'atul ibil yauman nafri ing dalem dinane nafar. Rawahul khamsatu wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadirin hadirat rahimakumullah, dua hadis ini berbicara tentang masalah melempar jamarat. Melempar jamarat itu kan dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 seperti yang sudah kita singgung dalam pertemuan sebelumnya. Pada tanggal 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahar, yaitu Aidul Adha, di hari Aidul Adha itu para jamaah haji mereka melempar jamrah al-Aqabah. Kemudian pada tanggal 11, 12, dan 13 yang disebut dengan Ayyamut Tasyriq, mereka itu melempar jamarat kubra, wusta, dan sughra. Itu yang dilempar pada 3 hari tersebut. Jadi tiga-tiganya, baik itu kubra, kemudian wusta, kemudian sughra, masing-masing melemparnya itu adalah 7 kerikil. Kapan melemparnya? Yaitu setelah zuhur. Ini untuk 3 hari, yaitu 11, 12, 13. Kalau untuk Jamratul Aqabah, kemarin sudah kita jelaskan, yaitu mulai dari pertengahan malam nahar, malam hari raya pertengahan, itu sudah boleh untuk melempar Jamrah Aqabah. Meskipun yang lebih utama Jamratul Aqabah itu dilempar setelah terbitnya matahari. Di waktu duha itu yang lebih utama. Untuk apa ini? Jamratul Aqabah di tanggal 10. Kalau tanggal 11, 12, 13 melempar 3 jamarat, 3 jamrah, yaitu kubra, wusta, dan dan sughra, itu dilakukan setelah zuhur, setelah matahari bergeser ke arah barat. Jadi ada jamrah tempat untuk melempar yang sekarang ditandakan semacam ada tugu-tugu itu 3 buah. Itu masing-masing untuk kubra 7 kerikil, 1 kemarin kita telah terangkan, kemudian wusta, kemudian sughra. Jaraknya tidak begitu jauh antara satu jamrah dengan jamrah yang lainnya. Kapan waktunya? Yaitu setelah zuhur, tiga-tiganya, bukan tanggal 11 itu untuk kubra, kemudian tanggal 12 sughra, enggak, tiga-tiganya setiap hari. Ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu kaitannya dengan hadis yang kita baca ini. Nah, kemudian hadis yang pertama itu menunjukkan bahwa melempar jamrah itu adalah
tergolong sebagai wajib haji. Dia bukan rukun haji, tetapi dia wajib haji. Dan karena wajib haji, jika ditinggalkan, maka dia harus wajib untuk membayar dam. Dia wajib membayar dam jika ditinggalkan. Tetapi dalam hadis ini, Al-Abbas radhiyallahu anhu, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, saudara dari ayah Nabi, yaitu Abdullah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi yang Muslim, Al-Abbas. Beliau ini meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hajat tertentu, karena harus ada yang beliau lakukan di Makkah. Beliau meminta izin kepada Nabi untuk tidak melakukan mabit di Mina, untuk tidak menginap di Mina selama beberapa hari ini kan, mulai dari hari raya sampai tanggal 11, 12, 13 itu seharusnya di mana? Di Mina. Tetapi Al-Abbas beliau meminta izin untuk tidak menginap di Mina karena sebuah keperluan di Makkah. Sehingga beliau kemudian melakukan itu, atau beliau diberi izin oleh Nabi untuk tidak berada di Mina. Berarti beliau tidak melempar jamarat karena beliau ada di Makkah, bukan di Mina. Nabi memberikan izin itu karena apa? Karena kebutuhan yang mendesak bagi Al-Abbas. Jadi karena ada uzur sehingga Al-Abbas tidak bisa melaksanakan mabit di Mina dan melempar jamarat di sana, maka Nabi kemudian memberikan izin. Dan itu tidak mempengaruhi kepada keabsahan hajinya, karena melempar jamrah itu adalah wajib haji, bukan rukun haji. Karena uzur tertentu itu diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Bagi yang tidak ada uzur, maka tidak ada rukhsah untuk tidak mabit di Mina. Ini adalah menurut pendapat jumhur, mayoritas ulama itu berpendapat seperti itu. Kalau dalam mazhab Hanafi, mabit di Mina itu hukumnya adalah sunnah. Mabit di Mina hukumnya sunnah, tidak wajib, sehingga bagi seseorang yang tidak melakukan mabit di Mina, dia tidak wajib untuk membayar dam. Jadi ada khilaf di antara para ulama tentang hukum mabit di Mina. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya apa? Wajib. Mabit di Mina itu termasuk wajibatil hajj. Dalam mazhab Hanafi mengatakan sunnah. Sunnah apabila ditinggal berarti tidak apa-apa. Tapi mayoritas mengatakan wajib. Buktinya di sini Al-Abbas radhiyallahu anhu, beliau izin kepada Nabi karena apa? Karena sebuah hajat, karena sebuah uzur yang mengharuskan beliau untuk tidak mabit di Mina, dan Nabi memberi izin. Seandainya itu misalnya sunnah, bisa jadi Al-Abbas tidak perlu izin Nabi untuk mendapatkan rukhsah, keringanan tidak mabit di Mina. Tetapi pemahaman para ulama dalam hal ini tentu saja memiliki argumentasi, memiliki dalil-dalil yang kuat, sama-sama kuat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua juga masalah rukhsah. Masalah rukhsah, bahwa Rasulullah itu memberikan rukhsah. Kalau tadi memberikan rukhsah kepada Al-Abbas karena ada uzur untuk tidak mabit di Mina. Sekarang Rasulullah memberikan rukhsah kepada ru'atul ibil, yaitu para pengembala unta. Mereka yang mengembala unta diberikan keringanan dalam persoalan mabit di Mina, yaitu mereka melempar jamrah pada hari raya Yaumun Nahar
Kemudian mereka melempar jamrah untuk 2 hari berikutnya. Nah, kemudian mereka melempar jamrah pada hari ketika mereka itu meninggalkan yang menafar, ketika mereka itu meninggalkan Mina menuju ke Makkah. Nah, hadirin rahimakumullah, ini hadis ini menunjukkan kepada kita tentang tata cara dari melempar jamarat pada hari-hari tasyrik. Nah, para ulama ini sebelum ke rukhsah ini karena menunjukkan salah satu yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika mereka melempar jamarat, sehingga seseorang bisa sampai di tanggal 13 Zulhijjah itu tetap berada di Mina, atau dia sebelum itu dia sudah bisa pulang karena dia sudah memenuhi pelemparan jamarat yang ditentukan. Nah, dengan cara beberapa cara yang telah diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kalau ini kan hadis yang masih bersifat global, kemudian para ulama dalam kitab-kitab fikih telah merinci tentang beberapa cara yang bisa dilakukan di dalam melempar jamarat, kaitannya dengan waktu pelaksanaannya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah dengan cara yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, setiap hari, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, setelah habis setelah zuhur, itu melempar jamrah satu persatu, masing-masing 7 batu. Nah, jadi ini cara yang biasa ya, cara yang biasa. Jadi misalnya sekarang tanggal 11, nanti habis zuhur melempar jamrah kubra, wusta, sughra. Nah, besok tanggal 12 habis zuhur datang lagi ke jamarat, melempar jamrah kubra, wusta dan sughra, masing-masing 7 batu. Besoknya lagi tanggal 13 melempar jamarat yang 3 lagi, masing-masing 7 batu. Ini yang pertama. Cara yang biasa. Cara yang biasa setiap harinya itu melempar 3 jamarat itu, masing-masing 7 batu. Kapan pelaksanaannya? Habis zuhur. Nah, cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah seseorang melempar jamrah pada hari yang pertama dan yang kedua. Jadi tanggal 11 melempar 3 jamrah. Kemudian pada hari yang kedua habis zuhur, tentu saja kita bicara kalau melempar jamarat yang 3 ini dilakukan setelah zuhur, masing-masing setelah zuhur, karena itulah waktunya. Artinya nggak boleh dilakukan di pagi hari. Ini penting karena pada masa sekarang ini, akhir-akhir ini, dengan alasan sebagian orang kalau habis zuhur nanti akan berdesak-desakan sehingga menimbulkan banyak korban seperti yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, maka kemudian sebagian beralasan kalau begitu melempar jamaratnya pagi saja, sehingga ada sebagian orang yang dari pagi sudah melempar jamrah. Boleh apa tidak? Nah, tidak boleh, karena di sini ketentuan syarat melempar jamarat di hari-hari tasyrik itu harus dilakukan pada atau setelah zuhur. Nah, nggak boleh sebelum zuhur, tidak mencukupi apabila dilakukan sebelum zuhur, harus setelah zuhur. Nah, jadi pada cara yang kedua ini, pada hari yang pertama dia melempar jamrah yang 3 setelah zuhur. Kemudian di hari yang kedua tanggal 12 Zulhijjah dia melempar lagi 3 jamarat ini setelah zuhur. Setelah itu dia meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari. Dia telah melakukan nafar sebelum atau telah keluar dari Mina itu sebelum tenggelamnya matahari. Artinya sebelum maghrib dia sudah berangkat meninggalkan Mina. Ini juga boleh. Nah, cara seperti itu diperbolehkan. Nah,
maka melempar jamrah di hari yang ketiga itu gugur dari orang ini karena dia telah meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari. Tapi kalau seandainya matahari telah tenggelam, sudah maghrib, dia masih ada di Mina, maka nggak boleh. Dia harus, kalau sudah setelah maghrib dia masih ada di Mina, dia harus melempar jamarat pada hari ketiga. Tapi seandainya di hari yang kedua dia sudah bisa meninggalkan Mina, maka dia nggak ada kewajiban untuk melempar jamrah di hari ketiga. Pada hari tasyrik yang ketiga, ini maksudnya. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga itu adalah dengan cara mengakhirkan pelaksanaan melempar jamarat di hari yang ketiga. Jadi di hari pertama, hari tasyrik, dia nggak melempar jamarat. Di hari yang kedua dia juga tidak melempar jamarat. Tetapi di hari yang ketiga langsung dikumpulkan 3 hari. 3 hari. Dia pertama melempar untuk jamrah di hari pertama. Kubra, wusta, sughra. Kemudian setelah itu balik lagi melempar jamrah di hari yang kedua. Kemudian melempar untuk jamrah yang ketiga dilaksanakan di hari yang ketiga, di tanggal 13 Zulhijjah. Maka ini juga boleh melempar jamarat seperti itu. Nah, kalau dengan cara yang ketiga ini, maka boleh dilakukan untuk yang jamarat hari pertama dan yang kedua itu boleh dilakukan sebelum zuhur. Maksudnya bagaimana? Ini kan semacam qadha di hari pertama dan yang kedua, semacam itu. Tapi itu sebenarnya bukan qadha karena memang itu diperbolehkan. Jadi tadi di hari pertama, hari tasyrik, tidak melempar. Di hari yang kedua tidak melempar. Di hari yang ketiga baru dia melempar. Berarti kan punya hutang melempar jamrah di hari pertama dan hari kedua. Maka yang pertama kedua ini bisa dilakukan di waktu pagi, sebelum zuhur. Tadi kan semestinya yang waktu normal pelemparan jamrah dilakukan kapan? Setelah zuhur. Tapi kalau dia melakukan dengan cara ini di hari yang ketiga, untuk hari pertama dan hari kedua itu boleh dilakukan sebelum zuhur. Tapi untuk pelemparan yang untuk hari ketiganya dia harus dilakukan setelah zuhur. Ini untuk melempar jamarat. Ini kalian seperti kurang tertarik karena apa? Kalian belum bisa membayangkan. Ini adalah salah satu ritual pelaksanaan haji di sana. Kalau kalian seksama mendengarkannya dan mencoba untuk memahaminya, insya Allah dapat barokah, bisa berangkat haji. Paling enggak kita ilmunya terlebih dahulu. Karena sepertinya saya lihat kalian malas untuk berpikir tentang pelaksanaan haji ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara yang keberapa tadi? Ketiga. Ada cara satu lagi, yang keempat. Cara yang keempat yaitu dengan mengakhirkan melempar jamarat ini di hari kedua. Kalau tadi mengakhirkannya di hari ketiga, sekarang diakhirkan di hari yang kedua. Di hari pertama dia tidak melempar jamarat, di hari kedua baru dia melempar jamarat. Setelah melempar jamarat di hari yang kedua, berarti pertama dia melempar untuk hari yang pertama, kemudian dia melempar untuk hari yang kedua. Untuk yang pertama seperti yang tadi, boleh dilakukan setelah zuhur, boleh dilakukan sebelum zuhur. Tapi yang untuk hari kedua harus setelah zuhur. Setelah itu dia telah keluar dari Makkah sebelum tenggelamnya matahari seperti tadi.
Nah, maka di sini gugur untuk melempar jamaratnya di hari yang ketiga. Nah, jadi sebelum maghrib dia sudah keluar dari Mina, maka melempar jamarat di hari yang ketiga itu gugur dari dia. Dan tidak ada dam bagi orang tersebut. Nah, ini kan di dalam hadis ini diceritakan untuk ru'at, untuk ru'atul ibil, jadi para pengembala kambing, para pengembala unta. Ini kan namanya pengembala, dia nggak punya banyak waktu untuk di Mina. Kalau dia 3 hari berada di Mina, ya siapa yang mengembalakan unta-unta mereka? Bisa nanti unta-untanya terbengkalai. Nah, seperti orang kalau di sini, kalau di kampung di sini pada melihara kambing, melihara sapi, kalau ditinggal 3 hari bisa kelaparan sapinya atau kambingnya. Nah, di sini ada ru'atul ibil di sana, para pengembala unta. Nah, maka mereka diberikan rukhsah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mabit di Mina selama 3 hari tersebut. Jadi mereka melempar jamrah di hari Nahar, melempar jamrah Aqabah. Kemudian mereka melempar jamarat di hari pertama, hari Tasyrik, kemudian hari kedua Tasyrik, kemudian mereka pun meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari, tidak sampai pada hari yang ketiga untuk melempar jamarat tersebut. Inilah gambaran tentang bagaimana melempar jamarat. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Abu Bakrah khatabana was khutbah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri ing dalam dina nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Al haditsa muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita, hadis pendek ya, menunjukkan satu hal kepada kita, yaitu tentang disyariatkannya berkhutbah pada hari Nahar, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Maka berarti di sini dianjurkan untuk disunnahkan untuk berkhutbah pada hari Nahar. Wa an Sarra'ah binti Nabahana radhiyallahu anha qalat was dawuh sapa Sarra' khatabana was khutbah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumar ru'usi ing dalem dinane ru'us. Ru'us itu hari pertama dari hari tasyrik. Yaumur ru'us adalah hari pertama dari hari-hari tasyrik. Tanggal berapa? Tanggal 11 Dzulhijjah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, alaisa anata ora utawi iki iku awsata ayyamit tasyrik, luweh tengahe pira-pira dina tasyrik. Al haditsa rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Ini juga hadis ini menunjukkan khatabana seperti yang tadi, menunjukkan disyariatkannya berkhutbah pada hari yang kedua dari hari Nahar. Hari-hari Nahar itu kan untuk penyembelihan itu kan bukan hanya pada hari raya. Kalau yaumun nahar itu berarti tanggal 10 Dzulhijjah, ayyamun nahar berarti juga di hari-hari tasyrik. Karena penyembelihan kurban itu bukan hanya di hari 10 Dzulhijjah tetapi juga pada hari-hari tasyrik. Ini jadi hadis ini menunjukkan itu. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Nabi laha maring Aisyah.
tawafuki utawi tawaf sira wadon bil baiti ing dalam Ka'bah, wa baina Safa lan ing dalam antarane Safa wal Marwati lan Marwah, iku yakfiki nyukupi ing sira wadon li hajjiki ketuwe haji sira wa umratiki lan umrah sira. Rawahu Muslim. Nabi bersabda kepada Sayyidah Aisyah, istrinya, tawaf kamu di Ka'bah dan sa'i kamu antara Safa dan Marwah itu telah mencukupi kamu untuk haji dan umrahmu. Nah, ini bagaimana pemahamannya? Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tentang haji qiran. Nah, kemarin sudah kita sebutkan bahwa haji itu bisa dilaksanakan dengan 3 cara. Ada namanya hajjul ifrad, haji ifrad. Ada namanya haji tamattu', kemudian ada haji qiran. Semoga kalian masih ingat itu. Jadi ada haji ifrad, ada haji tamattu' dan ada haji qiran. Nah, yang hadis ini berbicara tentang haji qiran. Haji qiran itu apabila orang yang berhaji itu niat umrah sekaligus. Jadi dari ketika dia ihram dari miqat makani, dia ihram dari sana, itu niatnya sudah langsung niat haji dan niat umrah sekaligus. Karena bisa dilakukan dengan haji dulu baru umrah, bisa umrah dulu baru haji, bisa haji dan umrah sekaligus dengan satu niat. Nah, tetapi yang sunnah itu ifrad, yaitu haji dulu baru umrah. Nah, kalau ada seseorang melakukan haji qiran, maka itu diperbolehkan. Nah, yaitu seseorang tadi berniat untuk haji dan umrah secara bersamaan. Itu yang disebut dengan qiran. Nah, seseorang yang melakukan haji qiran, maka tawaf 1 dan sa'i 1 itu sudah mencukupi untuk haji dan umrah sekaligus. Jadi tawafnya tidak perlu 2 kali, misalnya tawaf untuk haji, kemudian tawaf untuk umrah, enggak. Sa'inya juga tidak harus 2 kali, sa'i untuk haji, kemudian sa'i lagi untuk umrah, enggak. Tetapi satu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, itu cukup 1 kali. Jadi bukan misalnya tawaf 7 kali, kemudian tawaf lagi 7 kali lagi untuk yang pertama tawaf 7 kali untuk haji, habis itu tawaf lagi untuk umrah, enggak. Nah, sa'i dulu untuk haji, setelah itu mulai dari awal sa'i untuk umrah, enggak. Tetapi 1 kali saja, 1 kali tawaf 7 kali keliling, kemudian 1 kali sa'i 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, maka itu mencukupi untuk haji dan umrah. Jika seseorang itu melakukannya haji secara qiran. Tapi kalau ifrad ya sendiri-sendiri. Kalau tamattu ya sendiri-sendiri. Ini adalah hadis ini berbicara untuk haji qiran, yang seseorang berniat melaksanakan ihram haji dan umrah dalam satu waktu. Ini menurut siapa? Jumhur, ya, menurut mayoritas ulama seperti itu, bahwa seseorang yang melakukan haji qiran cukup untuk melaksanakan 1 tawaf dan 1 sa'i untuk keduanya, haji dan umrah sekaligus. Nah, tetapi ada juga pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mengatakan karena dia haji dan umrah, maka ya tawafnya 2 kali,
sa'inya 2 kali. Tawaf untuk haji, tawaf untuk sa'i, tawaf untuk umroh, sa'i untuk haji dan sa'i untuk umroh. Namanya 2, meskipun bersamaan dia harus satu-satu. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur mengatakan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Nabi mengatakan tawafuki bil baiti wa baina Safa wal Marwah yakfiki li hajjiki wa umratiki. Berdasarkan ini zahir hadis ini menunjukkan cukup 1 tawaf, 1 haji untuk umrah dan haji. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa sa'i itu harus dilaksanakan setelah tawaf, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Sa'i harus dilaksanakan setelah tawaf, baik itu tawaf tawaf qudum atau tawaf ifadah atau tawaf sunnah, tawaf sunnah yang lainnya. Yang penting dilaksanakan setelah tawaf. Itu syarat untuk melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Dan sa'i itu dimulai dari Safa. Berdasarkan hadis ini juga beliau mengatakan baina Safa wal Marwah. Beliau menyebut Safa terlebih dahulu, yang menunjukkan juga sa'i itu dimulai dari Safa. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yarmul ora melaku cepet sapa Kanjeng Nabi fis sab'i ing dalem 7 puteran alladzi kang afadha kang tawaf ifadah sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem alladzi rawahul khamsatu ila Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukan berjalan cepat, lari-lari kecil dalam 7 putaran tawafnya, tawaf ifadahnya. Rawahul khamsatu ila Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim. Nah, secara zahir hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya, tapi hadis Nabi tentu saja enggak bertentangan. Tetapi zahir hadis ini bertentangan dengan apa yang sudah kita bahas dalam hadis-hadis sebelumnya. Dalam hadis-hadis sebelumnya, kalau kalian ingat, kalau nggak ingat ya lain lagi. Kalau kalian ingat, disebutkan bahwa dalam tawaf itu 3 kali itu berlari cepat, 3 kali. 4 kali itu berjalan biasa. Jadi mengelilingi Ka'bah yang 3 kali putaran itu berlari-lari kecil, berjalan dengan cepat. Habis itu 3 kali putaran, yang putaran ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 itu berjalan biasa. Itu yang kita pahami dari hadis-hadis sebelumnya. Dan kemarin kita mengatakan pelaksanaan tawaf dengan cara seperti itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Nah, yang menunjukkan kalau kita gabungkan dengan hadis ini adalah yang menunjukkan bahwa berlari-lari kecil di 3 putaran pertama itu tidak wajib. Buktinya apa? Nabi dalam hadis ini tidak melakukannya. Lam yarmul, Nabi tidak berlari-lari kecil, tidak berjalan cepat di semua berkelilingnya, berputarnya itu nggak ada yang melakukan rombel, yang berjalan cepat nggak ada. Nah, ini kan menunjukkan berarti nggak wajib ini. Seandainya wajib, Nabi pasti melakukannya selalu. Tetapi ternyata Nabi tidak senantiasa dalam tawafnya itu melakukan 3 lari-lari kecil, kemudian 3 jalan. Seandainya wajib, itu
pasti beliau melakukannya selalu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi di sini itu adalah dalam rangka untuk mengajarkan kepada kita bahwa hal itu tidaklah wajib. Nah, bahwa hal itu tidaklah wajib. Nah, jadi tidak terkadang Nabi tidak melakukan sesuatu yang beliau anjurkan untuk dilakukan, itu adalah untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa sesuatu itu tidak wajib. Kita ingat misalnya tentang masalah qiyamul Ramadan, sholatul tarawih di malam Ramadan. Nah, Nabi itu datang ke masjid tidak setiap hari, tidak setiap malam beliau kemudian melakukan sholat malam Ramadan yang disebut sekarang dengan istilah sholatul tarawih. Ternyata beliau tidak setiap malam, bahkan lebih sering nggak datang. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa sholat tarawih itu nggak wajib. Dan itu ditunjukkan kepada kepada para sahabat agar itu juga tidak diwajibkan oleh Allah, sehingga itu memberatkan Rasulullah bukan memberatkan Rasulullah, memberatkan umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menginginkan itu karena Nabi itu adalah seorang Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Beliau tidak menginginkan ada sesuatu yang memberatkan terhadap umatnya. Karena itu beliau tidak sekira sesuatu itu memberatkan umatnya, maka beliau tidak mewajibkannya. Dan beliau memberikan contoh akan hal itu. Nah, termasuk di sini adalah masalah tawaf ini. Dalam hadis sebelumnya Nabi memerintahkan kita untuk 3 kali putaran tawaf itu berjalan cepat, berlari-lari kecil. Untuk 4 kali berikutnya itu berjalan biasa. Tapi dalam hadis yang sekarang sedang kita bahas, 7-7-nya Nabi itu tidak melakukan lari cepat, lari kecil, tetapi Nabi justru 7-7-nya itu berjalan biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa berlari-lari kecil itu di 3 putaran pertama itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi bukan hadisnya bertentangan, tapi Nabi melakukan itu juga melakukan ini untuk menunjukkan bahwa hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya, saat temannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku shalla wa salat sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur, wal asra lan salat asar, wal maghriba lan salat maghrib, wal isya lan salat isya. Summa raqada nuli sare sapa Kanjeng Nabi raqadatan kelawan sare temenanan bil muhassabi ing dalam daerah muhassab. Summa raqiba nuli nunggang sapa Kanjeng Nabi yang binatang tunggangane ilal baiti maring al-Ka'bah al-musyarrafah, fatafa nuli tawaf sapa Kanjeng Nabi bihi ing dalam al-bait. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Bukan berarti 4-4-nya langsung ya, nanti dipahami. Nabi sholat zuhur, asar, maghrib, isya langsung sekali waktu, enggak. Artinya dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, beliau itu setelah melaksanakan sholat-sholat itu, kemudian Nabi tidur di daerah muhassab. Setelah itu beliau naik untanya dan pergi ke Al-Ka'bah untuk tawaf di sana. Ini sebenarnya berkaitan dengan hadis berikutnya. Coba kita baca dulu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha, saat temannya Aisyah lam takun
Iku ora ana sapa Aisyah iku taf'alu nglakoni sapa Aisyah dalika ing mangkon-mangkono iku ai an-nuzula tegese ing mampir bil abtahi abtahi ing dalam daerah Abtah. Nah, daerah Abtah itu yang dimaksud ya yang tadi itu yaitu Muhassab, daerah Muhassab nama daerah. Wa taqulu lan dawuh sapa Sayyidah Aisyah innama nazalahu angin pestine mampir ing Abtah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana manzilan li'annahu karena saat temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku manzilan tempat nginep asmaha kang luweh gampang li khurujihi kanggo metune Kanjeng Nabi. Rawahu Muslimun. Nah, ini ada dua istilah tadi. Muhassab itu maknanya sama, yang dimaksud adalah daerah yang sama. Ini tentang masalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mina ke Makkah. Kan setelah pelaksanaan lempar jamarat dan mabit di Mina, artinya kembali ke Makkah. Nah, ketika pulang ke Makkah ini, Nabi itu mampir dulu di Muhassab, daerah Muhassab. Ini kan masa lalu ya, masa dulu. Yang perjalanannya naik unta atau berjalan kaki. Kalau sekarang kan langsung naik bis itu ya dari Mina langsung ke Makkah ya dalam waktu hanya beberapa nggak sampai berjam-jam ya, tidak sampai berjam-jam karena memang kalau ditempuh dengan bus tentu saja itu menjadi terasa dekat karena memang cepat. Ini tetapi meskipun begitu kalau mengikuti sunnah Nabi tentu saja juga sesuatu hal yang baik bahwa beliau sebelum dalam perjalanan dari Mina ke Makkah beliau itu mampir di daerah Muhassab dan di situ beliau tidur di tempat itu. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk tawaf di Baitullah. Itu makna dua hadis tersebut. Karena itu dikatakan asmah. Asmah itu artinya lebih mudah, lebih mudah untuk untuk likhuruji, untuk keluar dan menuju ke Makkah. Hadirin rahimakumullah, masih ada hadis lagi kita selesaikan. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala wasdawa sapa Ibnu Abbas umira dan perintah sapa anasu manungsa ayakuna yen ta'ana apa akhiru ahdihim akhir mangsane annas bil baiti yang dalam al bait yaitu al Ka'bah. Ketika disebut al bait di sini maka yang dimaksud adalah Baitullah al Ka'bah al Musyarrafah illa annahu kejaba sak temene kelakuan khufifa dan entengaken dan ringanaken apa akhiru ahdim bil bait anil haidi saking wadon kang haid muttafaqun alaih. Nah, hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tentang masalah tawaful wada. Tawaful wada, tawaf untuk berpamitan, tawaf yang dilakukan terakhir kalinya sebelum seseorang meninggalkan Makkah dan pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, ada tawaful wada. Nah, tawaful wada ini hukumnya apa? Hukumnya menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, hukumnya adalah wajib. Jadi termasuk min wajibatil hajj, termasuk wajib haji itu adalah melakukan tawaf wada. Jadi setelah seseorang menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji, semua rukun dan wajib haji itu semuanya telah dilaksanakan,
maka kemudian dia juga wajib untuk melaksanakan tawaful wada menurut jumhurul ulama. Sedangkan sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan bahwa tawaful wada itu adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Satu kaul Imam Syafi'i itu juga mengatakan hukumnya sunnah. Jadi ada yang mengatakan dia wajib, ada yang mengatakan dia adalah sunnah. Tetapi dia bukan rukun haji. Kemudian dikatakan illa annahu khuffifa 'anil haid. Hanya saja ini diringankan untuk perempuan yang sedang haid. Artinya perempuan yang sedang haid diperbolehkan untuk meninggalkan tawaful wada. Tidak harus menunggu. Tidak harus menunggu sampai dia suci, sampai darahnya sudah nggak keluar lagi, mandi, kemudian tawaf. Seperti yang kita sudah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa dalam tawaf itu disyaratkan untuk suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau seseorang perempuan sedang haid, nggak boleh dia melaksanakan tawaf. Seperti halnya dia tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau seseorang perempuan ini haid, kemudian waktunya dia melaksanakan tawaful wada, berdasarkan hadis ini boleh dia untuk tidak melakukan tawaful wada. Dia nggak harus nunggu dulu. Nanti kalau nunggu pesawatnya keburu pulang, karena ini kan tawaf terakhir sebelum seseorang pergi. Kalau misalnya dari orang jamaah haji di Indonesia, bisa jadi dia untuk pulang, selanjutnya dia akan pulang ke Indonesia kembali, atau kalau dia kloter akhir yang langsung ke Makkah, dia harus sudah meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Maka kalau seorang perempuan itu masih haid, jika dia nunggu haidnya suci dulu, barusan lagi, lama lagi biasanya dia haidnya, nanti kan dia bisa ketinggalan pesawat atau ketinggalan rombongan, maka dia bisa meninggalkan tawaf wada. Ini menurut jumhurul ulama. Nah, meskipun dia wajib, tetapi rukhsah bagi perempuan yang haid boleh untuk tidak melakukan tawaful wada. Hadirin rahimakumullah, masih satu hadis lagi insyaallah kita baca dalam pertemuan berikutnya, ditambahkan dengan bab terakhir dari kitabul hajj, yaitu babul fawati wal ihsar. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.